Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah surah yang mungkin penting bagi kita untuk senantiasa kita tadabburi dan kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, kemudian kata Allah, aku wariskan Alkitab atau Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba-hamba pilihan Allah ada 3 golongan, kata Allah dalam surah ini. Yang pertama adalah wa minhum zalimun li nafsihi, ada di antara hamba-hambaku yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid, ada juga di antara hamba-hambaku yang netral atau pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, tetapi kata Allah ada juga hamba-hambaku yang sabiqun bil khairat, dia menjadi orang-orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan. Biiznillah, ini semua karena izin dari Allah Azza wa Jalla. Zalika wal fadlul kabir, inilah keutamaan yang Allah berikan dan merupakan keutamaan yang sangat besar. Saudara-saudaraku yang saya muliakan karena Allah, mari kita lihat di dalam ayat ini Allah memulai dengan kalimat summa awrasnal kitab, kemudian aku wariskan Alkitab atau Al-Quran. Apa yang diinginkan Allah untuk kita tadabburi? Seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, bahwa Allah itu ternyata memiliki warisan, Bapak dan Ibu. Dan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita, jangan sampai di antara kita ini tidak mendapatkan warisan itu. Dan warisan ini bernama Alkitab atau Al-Quran. Dan ternyata bukan hanya Allah saja yang memiliki warisan ini. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya bahwa taraktu fikum amrayn ma tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatul rasul. Kata Rasul, aku tinggalkan warisan kepadamu semuanya, 2 warisan yang sangat penting, jangan sampai kita tidak dapatkan warisan ini. Maka siapapun, kata Rasulullah, yang berpedoman pada warisan Rasulullah SAW yang sangat mulia ini, orang-orang ini tidak akan pernah tersesat di dalam kehidupannya. Apa 2 warisan yang Rasulullah tinggalkan? Yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasul, dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah, berbicara warisan tentu pasti sesuatu yang penting, Bapak dan Ibu. Bahkan terkadang orang tua, gitu ya, orang tua belum meninggal itu sudah dibagi warisannya oleh anak-anaknya. Padahal orang tuanya ini masih sedang sakit, apalagi sudah dirawat rumah sakit, yang usianya di atas 60 tahun ke atas. Nah, bagi anak-anak yang soleh, maka ini sesuatu yang tidak soleh, maka tentu ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, apalagi ayah bundanya adalah orang-orang yang kaya. Bahkan sudah dipetakan, rumah ini 5 lantai miliknya si Udin, miliknya si Fulan dan si Fulan. Tanah yang sekian hektar ini miliknya si ini dan si itu. Begitu juga mobilnya yang banyak itu sudah dibagi-bagi, padahal orang tuanya masih hidup. Bahkan ada yang sangat menyedihkan, seorang anak rela untuk membunuh keluarganya sendiri dalam rangka mendapatkan warisan. Itu wajar karena bisa jadi masih satu garis keturunan yang berhak mendapatkan waris. Tetapi yang kadang tidak wajar bukan keluarganya, tetapi ingin memilikinya. Ini adalah harta waris yang sering diperebutkan oleh dunia, yang sering diperebutkan oleh orang-orang yang tidak soleh. Sehingga betapa sedihnya jika kita meninggalkan warisan yang begitu banyak, sementara anak-anak kita belum kita siapkan bagaimana cara mewarisi harta yang kita miliki. Maka ini akan menjadi masalah bagi seorang tua. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini warisan milik manusia, diperebutkan oleh manusia. Tetapi
dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala ternyata memiliki warisan, tetapi kata Allah sedikit di antara orang-orang yang memperebutkan warisan ini. Bahkan jarang di antara mereka yang tega untuk mempersiapkan dirinya, hartanya dan juga nyawanya untuk membela kehormatan daripada warisan Allah Subhanahu wa taala ini. Apa itu warisannya Allah? Yaitu Al-Qur'an. Bahkan dikatakan oleh ulama, siapa di antara kalian yang ingin diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Kalau kita biasanya Bapak dan Ibu, warisan ini biasanya kita yang sering meminta kepada Allah. Biasanya kita ini yang sering memohon kepada Allah dengan banyak apa? Berdoa, berdiskusi, melakukan sholat. Kita sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di kala pagi, siang, petang dan sebagainya. Tetapi ada jalur lain yang disebut dengan tol langit. Siapa di antara kita yang ingin bicara dengan Allah, silahkan memperbanyak sholatnya, memperbanyak doanya. Tetapi siapa yang diinginkan oleh Allah untuk bicara, diajak oleh Allah untuk bicara, maka baca Qur'anmu, maka Anda telah berdiskusi dengan Allah jika Anda termasuk orang-orang yang memahaminya. Maka daripada itu dikatakan bahwa Quran ini adalah warisan. Dia mengajarkan kita sebagai iman, wa nur, wa hudan, wa rahmah. Al-Quran ini akan menjadi pemimpin, akan menjadi imam, dan juga wa nur, cahaya, wa hudan, petunjuk, dan juga rahmat untuk kita semuanya. Maka siapapun yang memiliki warisan ini, orang-orang ini adalah orang-orang yang terkaya, yang Allah Subhanahu wa taala nanti bakal banggakan di yaumil qiyamah. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, warisan-warisan ini kemudian kata Allah, Allah sudah membedakan, Allah sudah mengetahui di antara sifat-sifat yang diberikan warisan ini, yaitu orang-orang yang beriman. Kata Allah, orang-orang yang mewarisi ini hanya orang-orang pilihan. Tidak sembarangan Allah berikan Quran ini kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pilihannya Allah? Yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pilihannya umat Rasulullah yang beriman kepada Allah dan Rasulullah ini juga terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum zalimun li nafsihi. Ada hamba-hambaku kata Allah yang sudah tahu bahwa warisan ini begitu penting. Siapapun yang kemudian mempelajarinya, membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, dan kemudian mengamalkannya, orang-orang ini akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya, tetapi keluarganya, masyarakat, bangsa, serta agama. Itu akan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tetapi ada saja yang kemudian masih zalim terhadap diri mereka. Siapa mereka, Ustaz, yang dikatakan zalim terhadap diri mereka? Adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah. Dia mengatakan bahwa dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Bukan hanya dia mengatakan dia beriman, tetapi dia juga menjalankan perintah-perintah Allah karena dia seorang muslim. Tetapi bukan hanya perintahnya saja yang dikerjakan, bahkan orang ini larangannya pun dia kerjakan. Allah merintahkan dia sholat lengkap 5 waktu, rajin orang-orang ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga punya larangan. Allah melarang kita untuk berjudi, berzina, mabuk-mabukan, malak, melakukan kezaliman terhadap mereka orang lain. Tetapi orang-orang ini dia juga kerjakan. Bagi orang-orang yang zalim ini tidak ada pantangan bagi dirinya. Kalau dalam bahasa anak-anak kalian sekarang, orang-orang ini termasuk orang-orang STNJ. Apa itu STNJ, Pak? ST itu sholat, T-nya terus, M-nya maksiat, J-nya jalan. Ini orang-orang yang seperti ini dikatakan zalim. Dia tahu bahwa dia diperintahkan oleh Tuhan untuk sholat, dia sholat. Tetapi Allah perintahkan dia untuk menjauhi apa yang dilarang, tetapi malah dia kerjakan. Inilah yang disebut dengan zalim. Bisa jadi Bapak dan Ibu, orang-orang zalim ini bukan karena ketidakpahamannya terhadap agama. Bisa jadi orang-orang zalim ini karena keterpaksaan, karena ketidakmampuan dirinya untuk kemudian mengelola, dan bisa jadi tidak ada contoh dari kita sebagai orang-orang yang saleh. Maka Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, orang-orang yang zalim seperti ini tidak layak kemudian kita hakimi di dunia dan kemudian kita mengasingkannya. Karena bisa jadi Bapak dan Ibu, orang-orang ini dia melakukan perbuatan zalim karena terpaksa. Misalkan saja seorang yang na'udzubillah, dia menjadi terpaksa menjadi kupu-kupu malam.
karena misalkan dia tidak sanggup untuk membiayai hidupnya dan juga keluarganya, anak-anaknya. Nah, ini perlu tentu sentuhan-sentuhan kita sebagai orang-orang yang barangkali dikatakan orang-orang yang alim di hadapan Allah, dan termasuk ini adalah tugas kita sebagai pengurus masjid. Termasuk barangkali ada di antara kita atau saudara-saudara kita yang terpaksa mencuri karena harus menanggung kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Maka Bapak dan Ibu, bayangkan kalau kita juga turut ikut diam terhadap kezaliman saudara-saudara kita ini, dan kita hanya berdoa, tidak melakukan perbuatan apapun, sementara kita tahu bahwa saudara-saudara kita sedang mengalami krisis dalam ekonominya. Maka disinilah peran masjid, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kita sebagai jamaah di masjid ini yang diharapkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu bisa hadir menjadikan mereka sebagai sahabat yang semoga dengan sentuhan-sentuhan yang kita berikan mereka menjadi orang-orang yang kembali bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita orang-orang yang rajin ke masjid ini kemudian ikut-ikutan menghakimi saudara-saudara kita yang mungkin bisa jadi karena ketidakpemahamannya atau karena ketidakmampuannya. Maka disinilah kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk saudara-saudara kita yang mungkin hari ini belum Allah berikan kesempatan untuk bertaubat dan masih melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Jangan sampai sekali lagi seperti pepatah, inilah setitik rusak susu sebelahan. Padahal banyak kebaikan saudara-saudara kita ini, tetapi karena kita tidak mampu menjadikan saudara-saudara kita ini adalah jalan dakwah, sehingga kita ikut menunjukkan na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah orang-orang yang pertama yang disebut dengan zalim li nafsi. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat yang pertama, yaitu zalim terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita yang mewarisi Quran sejak kita ini. Ada orang-orang yang tahu bahwa Quran ini akan mengajarkan dirinya kepada kebaikan, menuju ridha Allah dan menuju surga Allah, tetapi orang-orang ini hanya bersifat pertengahan kepada Allah, atau dalam bahasa pemilu yang biasa kita pakai, orang-orang ini netral. Padahal Bapak dan Ibu, kalau netral ini bisa jalan enggak? Kalau kita punya mobil, kita netralkan giginya, bisa maju atau mundur apa tidak? Maka sudah pasti orang-orang netral ini dia tidak punya prinsip dalam hidupnya. Minimal Bapak dan Ibu, kita memilih, ya, jangan kemudian kita, Ustaz aku netral, ada pemilihan ketua DKM, aku abstain, aku nggak ikut urusan, aku di kubu tengah-tengah. Ada pemilihan ketua RT, Ustaz aku netral, urusannya ini nggak barat, nggak timur, nggak utara, nggak selatan, kemudian ada di tengah-tengah. Maka Anda tidak akan jalan-jalan. Minimal kita berusaha untuk kemudian memilih, maka fatawakkal 'ala Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan biasakan menjadi orang-orang yang netral. Siapa yang disebut netral ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini mengerjakannya hanya menggugurkan kewajibannya, dan kemudian dia senantiasa juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Hanya saja orang-orang netral ini dia merasa cukup bagi dirinya, yang penting sudah menggugurkan kewajiban dan tidak melanggar norma agama, bagi dia adalah cukup. Dia tidak suka sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dia bahkan orang-orang yang termasuk lebih condong kepada perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan atau dibenci oleh Rasulullah SAW. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bagaimana contoh kehidupannya Ustaz? Di dalam kehidupannya biasanya orang-orang ini sholatnya iya, tetapi cukup di rumah saja, tidak perlu ke masjid. Puasanya iya, tetapi cukup puasa wajib saja, bagi dirinya sunnah tidak perlu. Karena bisa jadi bagi dirinya puasa sunnah itu membuat dirinya semakin kurus. Bagi dirinya yang penting zakat fitrah saja, karena membayar zakat yang kemudian zakat-zakat yang lain yang disunahkan atau infak sedekah, bagi mereka itu akan menghabiskan uang yang dimilikinya. Ini adalah orang-orang yang muktasib. Dia berhitung untung dan rugi. Kalau saya beri, apa untungnya? Kalau saya nggak ngasih, apa ruginya, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, orang-orang muktasib ini lebih condong kepada bahkan perbuatan-perbuatan makruh. Apa contohnya Bapak dan Ibu? Contoh biasanya orang-orang muktasib ini yang suka melakukan perbuatan-perbuatan makruh, yang biasa menghambur-hamburkan uangnya dan sebagainya. Termasuk orang-orang ini adalah orang-orang yang senantiasa lebih condong kepada hal-hal syubhat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan-golongan seperti ini. Tetapi golongan yang kedua ini jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang pertama, yaitu zalimun li nafsi.
Muktasib atau orang-orang yang memiliki sifat pertengahan ini lebih baik. Kenapa? Karena dia minimal memiliki benteng di dalam hatinya untuk senantiasa menjaga yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Insya Allah sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ada golongan yang kata Allah, sabiqul bil khairat biiznillah. Orang-orang ini, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sabiqul bil khairat, atau dalam istilah yang lain, fastabiqul khairat. Dia berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tidak ada kebaikan yang sekecil apapun yang kemudian tidak ada dirinya. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang lain, baik yang bersifatnya wajib, sunnah, atau mustahab, sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah SAW, kecuali orang ini melakukannya. Maka orang-orang ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai bagian daripada hamba-hamba pilihan. Dan Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, bagaimana praktiknya di hadapan kita? Orang-orang ini bukan hanya melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat, bahkan orang-orang ini memilih masjidnya Allah sebagai tempat sholatnya. Bukan hanya dia memilih tempatnya Allah sebagai sholatnya, tetapi orang-orang ini memilih tempat yang terdepan ketika dia berada di tempat duduknya atau sofnya yang paling depan. Orang-orang ini bukan hanya melaksanakan infak dan sedekah, tetapi setiap harinya bagi dirinya adalah semua hartanya, sebagiannya adalah milik saudara-saudaranya. Bagi orang-orang yang seperti ini, puasa wajib ini adalah sesuatu yang biasa, tetapi puasa sunnah bahkan dia rela untuk kemudian berpuasa seperti puasanya Nabiullah Daud alaihissalam. Hari ini puasa, besok iftar, begitu seterusnya. Dia menjaga dan mendoakan setiap amalan-amalannya, masya Allah, karena benar-benar mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, orang-orang yang seperti ini yang harus kita ingatkan adalah ini semua bukan kemampuannya dalam berbuat amal kebaikan, tetapi kata Allah, biiznillah, Allah lah yang mengizinkan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sabiqul bil khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan ini, karena Allah yang menggerakkan hati kita. Termasuk apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk kita, ini adalah atas izin daripada Allah Azza wa Jalla. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, orang-orang yang sabiqun bil khairat ini menganggap bahwa seolah-olah seperti hari ini Bapak dan Ibu. Hari ini amalan-amalan kita, kata Rasulullah, siapa yang berbuat sunnah maka dicatat seperti amalan-amalan wajib pahalanya. Begitu juga siapa yang melakukan amalan wajib maka pahalanya dilipat gandakan di hari Ramadan ini, di bulan Ramadan ini. Maka orang-orang ini yang dikatakan sabiqun bil khairat bukan hanya di Ramadan, tetapi di luar Ramadan dia memperlakukan setiap harinya seperti layaknya bulan Ramadan. Maka apalagi ketika orang-orang ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam Ramadan, maka bertambahlah semangatnya, bertambahlah kebahagiaannya, bertambahlah interaksinya dengan Al-Quran, dan bahkan dia berusaha untuk mentadabburi, mengamalkan, serta bahkan mengkhatamkan Al-Quran dalam setiap saatnya, karena dia menjaga interaksinya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang harus kita senantiasa perhatikan. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan beberapa hal kepada kita, bahwa yang pertama, Allah punya warisan, dan mari kita menjaga warisan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yaitu Al-Quranul Karim, dan juga kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita melahirkan generasi yang tidak mampu membaca Al-Quran. Jangan sampai kita mewariskan generasi yang tidak pandai mentadabburi Al-Quran, dan jangan sampai kita mewarisi generasi yang tidak mampu mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak-anak generasi berikutnya. Dan ini Bapak dan Ibu, tugas kita menjaga warisan Rasulullah SAW ini agar tetap hidup. Ya, jangan sampai warisan-warisan ini jatuh kepada tangan-tangan yang tidak tepat. Karena ketika warisan Quran ini jatuh kepada tangan yang tidak tepat, maka Quran mereka pelajari, tetapi untuk menghancurkan generasi-generasi kita. Mereka seorang hafiz Al-Quran, tetapi yang mereka bicarakan adalah bagaimana menghancurkan Islam. Sudah banyak kita temui hari ini. Siapa di antara saudara-saudara kita, banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka menjadi hafiz Quran, tetapi bukan karena untuk memuliakan Al-Quran, tetapi untuk menghancurkannya dan mencari-cari kelemahan saudara-saudara kita. Inilah Bapak dan Ibu yang pertama yang harus kita ingatkan, ayo dapatkan warisan ini. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang penting harus kita miliki dari Quran surah Fatir ayat 32 ini, bahwa Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah.
Siapapun barangkali di antara kita atau saudara-saudara kita yang dulunya menjadi manusia yang kelam, jauh dari rahmat Allah, bahkan orang-orang ini dulunya mungkin adalah orang-orang yang zalim, tetapi bisa jadi Allah balikkan hatinya, dan kemudian orang-orang ini bertaubat di hadapan Allah. Apalagi datang bulan Ramadan, orang-orang ini mendekat dengan Allah dengan penuh keikhlasan, maka bisa jadi Allah kemudian angkat derajatnya, dan kemudian beliau ini diberikan kesempatan untuk bertaubat, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita berusaha untuk naik grade dari mungkin zalim terhadap diri kita, kemudian naikkan terus level kita menjadi muktasib pertanahan yang lebih baik, kemudian naikkan lagi levelnya kalau kita sudah muktasib. Mari terus berusaha mengizinkan diri kita berusaha untuk menemani setiap yang wajibnya dengan yang sunnah. Sholatnya yang wajib sudah kita kerjakan, tambahkan sholat qabliyah dan ba'diyah, rawatibnya dan sebagainya. Mari kita lanjutkan lagi, mungkin barangkali kita puasanya hari ini hanya Ramadan saja, di luar Ramadan terus tambahkan puasanya dengan puasa Senin dan Kamis, syukur-syukur puasa-puasa yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sukai, sehingga kita terus naik grade kita dan level kita. Dan ketika kita masuk naik level ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hamba pilihannya, yang ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dengan keadaan tersenyum, dan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan luka yang berseri-seri, karena semua yang sudah kita lakukan di muka bumi dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pulanglah kalian, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha, ikhlas, sehingga ketika kalian semuanya ridha dan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian. Maka kata Allah, orang-orang yang diikhlas, orang-orang yang ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadanya, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian semua kata Allah ke dalam hamba-hambaku. Dan bukan hanya dikatakan sebagai hamba-hambanya Allah yang baik, tetapi mudah-mudahan kita semua dan keluarga besar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba pilihannya, yaitu hamba-hamba yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, sebagai cahayanya, penerannya, dan juga pemimpin bagi dirinya dan keluarganya. Dan semoga ketika kelak Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah hamdan syakira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamizana wa tilmizatina min ahli al-khair wa ahli al-'ilmi wa ahli al-tuqa wa ahli al-istiqamah wa min ahli hafiz al-Qur'an wa min ahli محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضيق. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.